Kenapa ada orang yang sudah kerja keras tapi masih belum bisa untuk keluar dari lingkaran kemiskinan? Bukan karena orangnya malas, tetapi bisa saja yang dihadapinya bukan kemiskinan yang sederhana, tetapi itu disebut dengan kemiskinan struktural. Apa itu kemiskinan struktural? Kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang muncul bukan karena orang yang malas atau orang yang kurang usaha, tetapi kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang muncul akibat dari keberadaan sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik yang sulit untuk mendorong orang menjadi kaya atau menjadi hidup layak. Ini dibentuk mulai dari akses pendidikan yang terbatas, lapangan kerja yang sempit, maupun ada lapangan kerja upahnya rendah alias upahnya tidak layak, sampai pada layanan kesehatan yang mahal. Semua itu membentuk lingkaran setan yang membuat kemiskinan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi seperti lingkaran begitu, saling terhubung satu sama lain. Mau mutus yang sana gigit, nggak bisa. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kemiskinan struktural ini. Teori yang pertama adalah teori strukturalisme. Myrdal itu punya konsep namanya circular cumulative causation, bahwa kemiskinan itu menciptakan kondisi yang memperparah kemiskinan lagi. Jadi kalau di dalam masyarakat yang miskin, itu bisa memunculkan kemiskinan yang lebih miskin lagi. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, jika ada sebuah keluarga miskin, punya 2 anak, maka 2 anak ini ada kemungkinan menciptakan kemiskinan yang lebih parah lagi. Kenapa? Karena dari awalnya sudah miskin. Kemiskinan menciptakan kemiskinan baru. Kemiskinan memperparah kemiskinan yang sudah ada. Itu konsepnya Myrdal dalam teori strukturalismenya. Kedua, itu adalah teori ketergantungan, dicetuskan oleh Andre Gunder Frank. Katakan bahwa negara berkembang itu terus berada dalam posisi dependen terhadap negara yang kaya. Negara berkembang itu biasanya negara-negara dunia ketiga, negara yang muncul pasca Perang Dunia Kedua. Nah, negara-negara yang berkembang ini dikatakan dia akan terus dependen. Dependen itu apa namanya? Bersandar, mengandalkan pada negara-negara yang kaya. Daya akan mengalir keluar, kekayaan terkonsentrasi di pusat, sementara pinggiran tetap miskin. Ini adalah gambaran ketika masyarakat itu, kekayaan-kekayaan yang ada di masyarakat terfokus pada 1, 2, 3 orang saja. Jadi ketika yang kaya itu hanya kelompok-kelompok tertentu, ya kekayaan sebenarnya akan mengalir keluar. Tetapi kekayaannya terkonsentrasi, tidak tersebar merata. Itu kalau menurut teori ketergantungan. Karena pasti yang miskin akan tergantung pada yang kaya. Sedangkan yang kaya, dia akan mengeluarkan sumber daya yang kemudian akan dibeli oleh orang-orang miskin. Kemudian ada Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ini mengeluarkan sebuah teori yang bernama teori reproduksi sosial. Bourdieu bilang, model ekonomi, modal sosial, dan modal budaya itu diwariskan. Keluarga miskin mewariskan keterbatasan akses. Tapi bukan karena salah mereka, tapi karena sistem mereproduksi ketimpangan dari generasi ke generasi. Apa artinya? Keluarga kaya itu mewariskan akses-akses atau koneksi-koneksi yang dimiliki orang tuanya sampai ke anak-anaknya. Keluarga kaya mewariskan modal-modal ekonomi yang dia punya ke anak-anaknya. Pewarisan modal ini tidak dimiliki oleh keluarga yang miskin. Tapi itu bukan salahnya mereka. Karena sistem sosial kita itu memungkinkan sebuah reproduksi ketimpangan sosial dari generasi ke generasi. Untuk orang-orang dari kalangan menengah ke atas, kalau misalkan mereka mau bikin bisnis, kemungkinan mereka bikin bisnis dari golongan yang setara itu lebih besar daripada membuat bisnis dengan golongan di bawah mereka. Bukannya nggak ada, tetapi persentasenya timpang. Makanya, katakan sistem sosial kita itu memungkinkan reproduksi ketimpangan dari generasi ke generasi. Kemudian ada namanya teori struktural fungsional, di mana dikatakan bahwa ketimpangan itu perlu supaya orang-orang itu termotivasi untuk bekerja keras. Tetapi teori ini kemudian dikritik. Kenapa? Karena seolah membenarkan atau menormalisasi ketimpangan yang ada di masyarakat. Kalau dipandang lebih jauh, ini seperti menormalisasi kemiskinan. Seolah-olah, ya kamu jadi orang miskin ya gak apa-apa, supaya kamu termotivasi kerja keras, jadi nanti kamu bisa kaya. Padahal tidak semua kerja keras menghasilkan kekayaan. Apa contoh kemiskinan struktural di Indonesia? Pertama,
Ada orang yang gajinya habis hanya untuk makan dan transport. Tidak punya waktu untuk belajar skill baru, tidak punya modal untuk usaha, biaya sekolah anaknya mahal, dan kalau sakit bisa langsung jatuh miskin. Ini itu bukan kemiskinan karena perilaku, ini kemiskinan karena sistem tidak mendukung mereka untuk naik kelas. Bagaimana caranya memutus kemiskinan struktural ini? Yang pertama, negara harus punya kebijakan yang mendukung akses terhadap pelayanan-pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, upah yang layak, ini harus terjamin dulu. Yang kedua, reformasi struktural ekonomi. Apa saja yang perlu direformasi? Upah layak. Aku nggak bicara upah pabrik yang sudah UMR. Aku bicara tentang upah-upah para pekerja harian atau upah-upah para pekerja yang tidak memiliki jaminan perlindungan kesehatan yang layak, upah-upah dari golongan-golongan yang mungkin hanya jaga stand dari pagi sampai sore sampai malam under 1 juta. Yang ketiga, redistribusi aset. Sebenarnya kita itu perlu loh untuk meredistribusi aset. Kenapa? Karena sekarang itu aset itu banyak dikuasai oleh perorangan. Gak apa-apa sih sebenarnya. Dia yang bekerja keras, dia yang kemudian akan menguasai aset-aset ekonomi. Tapi kalau misalkan dikaji secara sosial, kalau negara tidak mengatur ini, maka sebenarnya akan dikuasai oleh 1-2 orang saja. Ketimpangan-ketimpangan sosial akan semakin muncul, akan semakin terjadi. Dan yang terakhir, kita butuh penguatan modal sosial dan budaya. Kita butuh komunitas yang berdaya. Kita butuh komunitas yang terampil. Dan kita butuh karir yang bisa naik berjenjang secara terbuka. Atau kalau dalam dunia modern disebut dengan sistem meritokrasi. Intinya, kemiskinan struktural itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kerja keras saja. Yang perlu dirubah adalah sistemnya. Sistem yang memungkinkan orang untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Kalau kita ingin masyarakat benar-benar keluar dari lingkaran setan kemiskinan, kita harus lihat akar masalahnya. Kemiskinan itu bukan persoalan individu saja, tapi perkara struktur sosial, struktur ekonomi yang perlu untuk diperbaiki bersama, yang memungkinkan orang untuk hidup layak, untuk hidup sejahtera. Yang punya modal silakan buat usaha, buka lapangan pekerjaan. Yang belum punya pekerjaan, cari pekerjaan. Yang memberikan pekerjaan, berikan upah yang layak.